Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cacat, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, apakah sudah berdoa? Baik, untuk berdoa silakan pimpin dulu nak doanya. Beri salam kepada Pak Guru kita. Aisyah, Arga, Azam, Hadir Pak. Azalia, Hadir Pak. Cindy, Hadir Pak. Dipira, Hadir Pak. Edu, Hadir Pak. Fauzan, Hadir Pak. Jepio, Hadir Pak. Jeffrey, Hadir Pak. Lulu, Hadir Pak. M. Azhar Zian, Hadir Pak. Alkul Anul Rizki, Hadir Pak. M. Rifki, Hadir Pak. M. Zikri, Hadir Pak. Nerisa, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Sakira, Hadir Pak. Salsa, Zakia. Hadir Pak. Oke, semua peserta didik hadir ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri ya. Aku
jadi untuk anak-anak untuk materi kita hari ini adalah terkait ya ini ya, terkait hubungan unit yang unik pada makhluk hidup. Nah, jadi apa yang kalian lihat tentang gambar pada monitor di depan? Ya, kupu-kupu dan bunga. Menurut kalian, apa hubungan antara bunga dan kupu-kupu? Apa hubungan antara bunga dan kupu-kupu? Ya, betul. Yang lain? Selain menyesap sari dan bunga, apa keuntungan dari kupu-kupu dan bunga? Apakah bunga misalnya bisa menimbulkan sari bunganya? Bunga bisa melancarkan foliar bunga. Ya, betul. Nah, jadi topik kita hari ini adalah hubungan yang unik pada makhluk hidup ya. Jadi di sini ada PowerPoint mengenai materi kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan pengertian simbiosis. Siswa dapat menyebutkan dan memberikan contoh 3 jenis simbiosis. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis keuntungan dari dan merugikan dari masing-masing jenis simbiosis. Oke. Apa itu simbiosis? Ada yang tahu? Keterangannya? Oke, dulu. Hubungan antara makhluk hidup. Ya, betul. Yang lain? Oke, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berbeda jenis. Nah, hubungan ini biasanya menguntungkan, merugikan atau salah satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Nah, jadi simbiosis dibagi menjadi 3 anaknya. Yang pertama ada mutualisme, adalah simbiosis kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Satu makhluk hidup yang untung, yang lain tidak dirugikan atau untung. Contohnya ikan, remora, dan ikan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Salah satu makhluk hidup untung dan yang lain dirugikan. Contohnya kutu dan hewan ya. Nah, jadi simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang dibentuk oleh interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga, kerbau dan burung jalak. Nah, contoh simbiosis mutualisme adalah interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu. Benar yang dikatakan dulu dengan bunga? Ya, betul ya. Bunga dibentuk oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Contoh hewan, kalau tadi tumbuhan, contoh sudah tumbuhan. Kali ini hewan. Contohnya burung jalak mendapat keuntungan karena dapat memakan kutu pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau dapat keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang. Nah, yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Contoh simbiosis komensalisme dalam interaksi antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora dapat perlindungan dari predator dan memakan sisa mangsa ikan hiu. Nah, jadi ikan remora ini tinggal berdampingan dengan ikan hiu. Nah, mereka di samping atau di belakang ikan hiu ya. Jadi ketika ikan hiu mendapat mangsa, sisa-sisa makanan yang dia makan oleh ikan hiu akan dimakan oleh ikan remora. Itu keuntungannya. Sedangkan pada ikan hiu tidak dirugikan ataupun tidak dirugikan ya.
oleh ikan remora karena beliau tidak ada gunanya pada ikan remora, tidak dirugikan untuk ikan hiu. Nah, untuk simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain dapat merugikan. Contohnya simbiosis antara kutu dan hewan yang dihinggapi dan nyamuk dengan manusia. Nah, contoh simbiosis parasitisme dalam interaksi antara kutu dengan hewan yang dihinggapi. Kutu mendapat makanan yang mengisap darah pada hewan, sedangkan hewan yang dihinggapinya seperti anjing, kucing dan lain sebagainya, dia akan merasakan kerugian seperti gatal dan menjadi tidak sehat, seperti bentuk-bentuk. Nah, jadi kesimpulannya adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Ada 3 jenis makhluk simbiosis. Yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, jadi kalau tidak ada simbiosis di lingkungan sekitar kita, mungkin tidak akan seimbang ekosistem kita. Nah, jadi simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang ada yang untung, ada yang rugi. Nah, jadi kalau kurang jelas, di sini Pak ada review pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai hubungan antara makhluk hidup. Dalam hubungan antara makhluk hidup terdapat istilah yang namanya simbiosis. Simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Jenis simbiosis terbagi jadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yuk kita belajar bersama-sama 3 jenis dari simbiosis tersebut. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu lebah dan bunga. Di sini lebah dapat hukum makanan dari bunga, sementara bunganya akan mendapatkan keuntungan dari lebah berupa penyerbukan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lainnya tidak dirugikan. Jadi dalam hubungan simbiosis komensalisme itu hanya ada satu yang diuntungkan sementara yang lainnya tidak mendapat kerugian atau mendapat keuntungan, jadi netral saja. Contoh dari simbiosis komensalisme. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah burung dan kelor. Di sini burung mendapatkan tempat yang nyaman atau aman untuk tinggal, sementara kelor tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan adanya burung-burung yang tinggal di pohon tersebut. Nah, yang terakhir adalah hubungan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk di mana makhluk hidup yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara manusia dan nyamuk. Di sini nyamuk mendapatkan keuntungan di mana dia mendapatkan makan berupa darah, sementara manusia mendapatkan kerugian yaitu darahnya diambil oleh nyamuk. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini mengenai hubungan antara makhluk hidup. Terima kasih atas waktu kita bersama, yaitu pelajari alam, sinai alam,
Berkisahlah dengan Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah video pelajaran mengenai bentuk mutualisme, mutualisme dan fanatisme. Di sini ada lembar kerja atau KBD ya buat kalian untuk mengerjakannya untuk materi kita hari ini. Neresa mana Neresa? Neresa di bawah ya, Putri. Berapa ya? Sepri. Ya. Rizky. Azan. Fikri. Rizky. Devio. Aisyah. Ini. Azal. Kakira. Auzan. Dia kira mana ini? Harga? Harga mana? Azam? Mana yang azam? Ini enggak? Ini enggak? Ada yang mau dapat? Ini ya? Ya, selamat mengerjakan ya. Yang sudah mengumpul dan sudah mengumpul berapa? Silakan dikerjakan ya.
Yang sudah boleh mengumpul ya. Baik, kalau sudah mengumpulkan semua terkait materi kita hari ini, apakah kalian semua dengan mengenai materi hari ini? Apakah kalian senang? Ya, karena materinya sangat menyenangkan, di mana kita saling menghubungkan antara makhluk hidup, antara hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, di dalam makhluk hidup kita yang namanya simbiosis. Simbiosis itu adalah sebagai keseimbangan ekosistem pada makhluk hidup, pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Jadi simbiosis apa yang saling menguntungkan? Simbiosis mutualisme. Simbiosis apa yang menguntungkan dan salah satunya tidak dirugikan? Komensalisme. Simbiosis yang menguntungkan dan merugikan? Ya, betul. Nah, jadi untuk materi atau rencana pembelajaran kita berikutnya adalah materinya mengenai memahami konsep ekosistem. Nah, yang akan dipelajari kita di minggu depan ya. Nah, jadi pentingnya kita belajar dan peduli pada lingkungan, serta menjaga lingkungan kita di alam sekitar. Contohnya di lingkungan sekolah, ketika pagi-pagi, ketika ada tanaman di luar, kalian boleh menyiramnya. Itu adalah salah satu menjaga ekosistem, menjaga tumbuhan. Kita kan ada pot baru di luar, pot hidroponik. Kalian boleh pagi-pagi mengisi air, karena tanaman di depan adalah contoh menjaga ekosistem dengan memberdayakan sayuran dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum pelajaran berakhir, Pak ada ice breaking. Nah, jadi ice breakingnya ketika Pak bilang semangat pagi, kalian bilang semangat pagi luar biasa. Berarti ya, silakan berdiri. Semangat